Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tiara Afifah Alam, NPM 19010030, program studi PB PAUD semester 3. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungan. Perkembangan psikologis yakni perubahan progresif yang menunjukkan cara organisme bertingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungan. Perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya, atau dengan perkataan lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Pertumbuhan, proses perubahan fisik yang terjadi pada individu meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya melalui dari janin, periode prenatal dalam kandungan, dan postnatal setelah lahir, hingga kedewasaannya. Hukum sifat perkembangan: stabil, sensitif, aktif, teratur, dan kontinu. Hukum kesatuan organis: dalam diri manusia terdapat dua jenis organ, yaitu fisik dan psikis. Faktor yang mempengaruhi perkembangan: faktor genetik, yaitu meliputi faktor keturunan yang bersifat tetap atau tidak berubah sepanjang kehidupan. Bentuknya bisa menentukan beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, ras, rambut, warna mata, pertumbuhan fisik, sikap tubuh, dan beberapa keunikan psikologis. Faktor eksternal atau lingkungan juga mempunyai peranan yang besar, yaitu mempengaruhi individu setiap hari mulai konsepsi sampai akhir hayatnya, dan sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan. Perkembangan remaja: keremajaan diartikan sebagai tempo masa di antara usia kanak-kanak dengan usia dewasa. Manusia mengalami perkembangan diri ke arah yang lebih baik. Pertumbuhan bersifat kuantitatif, dapat diukur. Perkembangan fisik: perubahan dalam ukuran fisik, tinggi, berat badan, organ tubuh, volume, otak. Bahasa: jumlah suku kata bertambah. Pertambahan mengenai hal-hal pertumbuhan gigi, kekayaan bahasa, nilai, moral, dan pengetahuan. Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diamati secara langsung. Psikis, mental, sosial: perubahan dalam tubuh, kemampuan berpikir rasional, meningkatkan perluasan sosialisasi. Perubahan menggantikan hal-hal cadel menjadi jelas, seperti mam menjadi makan. Perubahan mengenai hal gigi, kekayaan bahasa, nilai moral, dan pengetahuan. Mengapa harus diukur? Tanda vital merupakan indikator dari status kesehatan seseorang. Tanda vital merupakan tanda cepat dan efisien untuk memantau kondisi klien dan mengidentifikasi masalah dan mengevaluasi respon klien terhadap intervensi.
Pengukuran tanda vital. Pengukuran tanda vital adalah pengukuran suhu, nadi, tekanan darah, frekuensi nafasan, dan saturasi oksigen. Ciri-ciri pertumbuhan dengan baik yaitu aktif, sehat, umur, terus bertambah tinggi, bertambah berat badan. Sekian penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.